Halo, 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 halo. Ya, jumpa lagi dengan saya, Bonjo Setiawan di channel Arek Semolwaru. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. 4.600 orang yang sudah subscribe channel ini, saya sangat apresiasi sekali. Kali ini berangkat dari sebuah sebuah keresahan bagaimana menjual barang gitu kan. Dan ilmu menjual ini penting banget menurut saya bagi Anda yang suka dagang, bagi Anda yang sekarang lagi ceperan, bagi Anda yang UKM misalkan, itu penting sekali untuk tahu cara menjual ya, cara menjual yang baik. Itu ilmu dodolan ini penting banget ya, intinya begitu. Nah, berangkat dari hal tersebut akhirnya saya ada satu postingan yang lewat begitu ya. Jadi orang yang Anda lihat saat ini itu The Jet Business, jadi adalah bisnis menjual private jet yang itu gila-gilaan ya. Kok bisa menjual pesawat dengan harga 20 miliar US dollar? Kok bisa menjual pesawat dengan harga 15 miliar US dollar? Itu banyak duitnya, sekitar 40 miliar. Dodolan petang puluh M itu kok bisa ya? Sedangkan kita jualan produk, misalkan saya pribadi bubur kacang hijau yang 8.000 rupiah saja. Itu waduh ya, memang harus punya mindset. Ya opo ya, makanya berangkat dari situ penasaran, ya opo sih, kenapa sih kok bisa sih dia menjual barang-barang dengan harga semahal itu dan bagaimana caranya? Nah itu yang penting sekali ya. Oke lah, kita langsung saja ke postingan-postingannya orang ini ya, jadi perusahaan inilah. Oke, yang pertama adalah, oke kita lihat dulu yang ini dulu. There are 530,000 people in the world ada 530.000 orang yang who are worth more than $30 million. Ada 530.000 orang, 530.000 orang yang bernilai ya, punya kekayaan 30 miliar 30 juta US dollar ke And atas. that is what they call a ultra high net worth individual. So Ultra high net worth individual ya. Berarti orang-orang jet set lah, elite, ya, elite. all the banks or investment bankers who are worth more than 30 million, they're an ultra high net worth individual. And even if you have all that money, it doesn't mean that you have the mindset to actually spend money for private jet. You can have somebody worth $1 billion. Oh iya, benar juga. 530.000 orang tadi itu tidak semuanya itu punya pikiran atau mindset untuk membeli pesawat terbang, membeli private jet, iya toh, bener ya? I see them all the time, and they'll fly an economy or go on EasyJet. They just don't think, it's wise to spend. Memang ya, ada juga banyak orang ya, saya pergi aja pakai pesawat komersial gitu, meskipun saya kaya raya karena memang saya nggak membutuhkan terlalu banyak itu gitu ya. Money going first class or renting or buying a corporate jet. But companies really need these airplanes to operate their businesses. That airplane is needed to go see different plants and factories and go visit customers all around the world. And it's hard for somebody who's not in that world to understand it, but really that's the way it works. But that's really how the way it works. Jadi juga ada perusahaan-perusahaan, kita bicara masalah perusahaan yang butuh untuk keliling dunia, melihat pabrik sana sini, ketemu dengan customer sana sini yang itu butuh pesawat. Nah, dia hanya fokus pada perusahaan-perusahaan itu atau orang yang terkait dengan perusahaan tersebut. Istimewa bosku, 530.000 orang ultra high net worth individual, orang-orang yang super kaya raya. Oke ya, video yang ciamik kelas dunia. Oke, kita lihat yang ini coba. Hey, Steve, what type of person buys a private jet? Oke, di sini dijelaskan orang yang membeli pesawat terbang itu wong sing koyo apa, orang seperti apa? People don't buy private jets. They're actually People don't buy private jet. Orang nggak beli private jet. owned by corporations. Sometimes a corporation is owned by an individual, but most of the time the companies that buy corporate aircraft are small, medium-sized, have less than 1,000 or 500 employees, and they're used really for regional, more like 500 or 1,000-mile trips. That's the kind of company that usually buys an airplane. Thanks, Steve. I know where to bring my corporation to buy our new jet. There's only one place to buy a jet. Oke ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang mungkin karyawannya tidak sampai 1.000, bahkan mungkin 500 atau berapa gitu ya, tadi dikatakan seperti itulah ya. Memang dia jualnya ke perusahaan-perusahaan yang bukan individual, tapi perusahaan-perusahaan yang butuh private jet untuk keliling, lihat pabrik sana, lihat pabrik sini, untuk deal sama sana sama sini gitu ya. Istimewa rek masuk. Jadi nggak banyak orang yang
orang individual yang beli private jet, tapi kebanyakan adalah perusahaan ya. Oke, what else? Jadi kita lihat yang lain ya. Kita lihat yang lain. Coba ini ya. Oke, yang ini. Work ethic of people have Sebentar. Yo. really deteriorated significantly since COVID. These people who want to work from home 4 days a week, 3 days a week, everybody's complaining today. Interest rates are going up, gas prices are so high, I can't afford to pay the mortgage, I can't pay the heating in my house. By the way, can I work 4 days a week? Ya setelah COVID ini banyak komplain bahwa harga naik, tagihan juga nggak bisa bayar, kemudian bisa nggak saya kerja 4 hari seminggu? Itu di sana ya. Kalau Indonesia mungkin lah ya. Memang saya selalu bilang di banyak video saya, terutama di video saya di TikTok itu, pesan saya pada mahasiswa-mahasiswi dan anak-anak kos-kosan yang kuliah itu, tolong persiapkan diri untuk menjadi PNS ataupun pegawai perusahaan negara BUMN ya, karena hanya dua hal itu ya, dua profesi itu yang menjamin betul karyawannya untuk bisa hidup dengan layak ya, maksudnya sangat layak, sangat layak. Di luar itu amsyong bosku ya. Jadi tidak masalah sama jadi karyawan, tidak masalah. Jadi hilangkan mindset entrepreneurship itu, hilangkan ya untuk jadi di Indonesia, khusus di Indonesia, karena entrepreneurship is bullshit di Indonesia itu, benar-benar bullshit. Kenapa demikian? Karena begini. Kalau kita mau jujur, itu entrepreneurship itu base-nya adalah pasar bebas, kerja keras, kemudian juga based on individual. Jadi kalau dia semakin ahli gitu kan, semakin moncer bagus. Di Indonesia tidak berlaku seperti itu. Masih ada satu variabel lain, yaitu monopoli. Kenapa? Karena kalau sampean pinter gitu kan, kalau sampean mampu mengerjakan sebuah project, di Indonesia itu tidak cukup. Perlu juga Anda harus mempertimbangkan kedekatan Anda dengan pemilik perusahaan, kedekatan Anda dengan kepala bagian, dan lain sebagainya. Jadi, ya tadi itu ya, tidak masuk. Gitu kan. Namun, pelaku UKM yang sudah terjerumus dan sudah kadung ya, survival untuk bisa menjual sesuatu ya, memang harus tahu cara menjual ya. Ilmu menjualnya harus tahu. Ini bukan salah, bukan benar, ini juga bukan bukan apa-apa ya, tapi itulah kenyataan dan itulah pil pahit yang terjadi di sini, dan ya nggak apa-apa ya kan, hanya terjadi di sini ya kan. Kalau orang luar kan kerja keras, di Indonesia enggak berlaku seperti itu. Nah, kalau bagi Anda yang sudah kadung masuk ya kan, ya nggak apa-apa. Kita punya, saya sendiri punya satu hal, nanti hisabnya di yaumil qiyamah itu lebih mudah ya daripada yang lain-lain. Itu saja keunggulannya, hisabnya lebih mudah daripada yang lain-lain. Saya kira itu yang paling masuk. Excuse me. It doesn't work that way. When I was a kid, man, when you can't pay your bills, you get a second job. You know, you work in 70 hours a week. You don't work out 20. I think COVID has really done the society an injustice by reducing the amount of drive to work. Jadi memang COVID ini menghalangi orang untuk semangat bekerja gitu. Tapi tidak berlaku di Indonesia ya, tidak berlaku itu bosku, tidak berlaku. Indonesia ini tetap survival, tetap ya. Terutama UKM itu kan nggak cukup ya, 7 hari, kalau bisa 8 hari, 9 hari, ada hari ke 10 bahkan itu ya di Indonesia ini, kecuali yang pegawai. Tapi kalau UMKM nggak cukup ya, kalau bisa hari ke 10 itu ada ya kan. Jadi sudah terlanjur basah, dagang itu juga ibadah gitu ya, seperti itu. Oke lah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya, tapi intinya memang bahwa akun ini sangat menginspirasi kita yang jualan Rp8.000, Rp9.000, Rp10.000, itu terkejut ya, kok bisa orang bisa jual 40 miliar itu kok bisa gitu ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di kesempatan yang lain di channel Arek Semolowaru. Dan jangan lupa bosku ya, kalau Anda butuh informasi tentang kos-kosan silakan kontak saya. Kemudian juga kalau Anda lewat rombong bubur saya, kacang hijau, silakan mampir, ada di depan pasar wisata Sedati Sidoarjo dekat dengan Bandara Juanda. Matur nuwun kang kathah.